Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Top 5 Asyik, sahabat semua. Bagi Anda yang sedang menunaikan ibadah haji atau merencanakannya, ada beberapa tempat penuh sejarah di Makkah dan sekitarnya yang sangat layak untuk dikunjungi. Bukan sekadar wisata religi, tapi ziarah ruhani yang akan menambah kehusyukan dan pemahaman kita akan sejarah Islam. Namun ingat, tujuan utama kita adalah ibadah haji. Kunjungan ini hanyalah sarana untuk menambah keimanan dan rasa syukur. Tetap jaga kehusyukan dan jangan sampai lalai. Mari kita mulai. 1. Gua Hira. Tempat pertama adalah Gua Hira. Terletak di atas Jabal Nur, sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Disinilah Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Tempat ini menjadi saksi awal dari risalah kenabian yang mengubah sejarah dunia. Karena tempat ini menyimpan peristiwa monumental awal kenabian. Duduk sejenak di sana, merenung, dan mengingat perjuangan Nabi, bisa menggetarkan hati siapapun. Bagi yang sehat fisiknya, naik ke puncaknya akan menjadi perjalanan ruhani yang tak terlupakan. Dua. Gua Sur. Berikutnya adalah Gua Sur. Disinilah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy saat hijrah ke Madinah. Allah lindungi mereka dengan sarang laba-laba dan burung merpati yang bersarang di mulut gua sehingga membuat kaum musyrik mengira tidak ada siapapun di dalam. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. Tempat ini mengingatkan kita akan perjuangan, tawakal, dan pertolongan Allah yang datang di saat genting. 3. Jabal Rahmah. Di Arafah, berdiri Jabal Rahmah, tempat Nabi Adam dan Hawa bertemu kembali di bumi setelah diturunkan dari surga. Disinilah juga Rasulullah menyampaikan khutbah perpisahan pada Haji Wada. 4. Tempat ini syarat makna, taubat, pertemuan, ampunan, dan rahmat. Ini adalah tempat mustajab untuk berdoa. Tapi jangan lupa, jangan sampai kelelahan mengejar spot ini justru mengganggu jadwal ibadah utama. 4. Makam Mala. Di Makam Mala inilah dimakamkan istri pertama Nabi, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah orang pertama yang memeluk Islam dan pendukung setia Nabi dalam masa-masa sulit. Beberapa sahabat besar Nabi yang dimakamkan di sini adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Yasir bin Ammar, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, dan banyak lagi.
Menurut Sayyid Muhammad Awali Al-Maliki, jumlah sahabat Nabi yang dimakamkan di Mala tidak kurang dari 45 orang. Keluarga Nabi Muhammad seperti Ibunda Aminah, dua putra beliau, yaitu Al-Qasim dan Abdullah, serta kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Talib juga dimakamkan di Mala. Ulama Indonesia yang dimakamkan di sini diantaranya adalah Kiai Haji Maimun Zubair dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Menghormati para pejuang awal Islam dan merenungi perjuangan mereka, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat iman hari ini. Kunjungilah dengan niat merenung dan mendoakan, bukan sekadar dokumentasi foto. 5. Masjid Jin. Masjid Jin dikenal sebagai tempat di mana Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada sekelompok jin, dan mereka masuk Islam. Peristiwa ini disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29-32 dan surat Al-Jin ayat 1-2. Masjid ini masih aktif digunakan dan menjadi salah satu masjid tertua di Makkah. Dari sejarah Masjid Jin kita jadi tahu bahwa dakwah Nabi tidak hanya kepada manusia, tapi juga jin. Ini memperluas pemahaman kita tentang misi kerasulan Nabi Muhammad. Subhanallah, betapa kaya sejarah tanah suci ini. Sahabat jamaah haji, semoga kunjungan ke tempat-tempat ini bukan hanya menjadi wisata spiritual, tapi juga memperdalam cinta kita kepada Nabi Muhammad, para sahabat, dan sejarah agung Islam. Tapi ingat baik-baik, tujuan utama kita adalah ibadah haji. Jangan sampai niat tergeser karena sibuk selfie, vlog, atau mengejar tempat-tempat ini hingga mengabaikan rukun dan kewajiban haji. Fokuslah pada ibadah, perbanyak doa, dan bersyukur karena Anda adalah tamu Allah di tanah suci. Semoga Allah menerima ibadah haji kita, menjadikannya haji yang mabrur, dan mempertemukan kita kembali di tanah suci dalam kondisi terbaik. Amin, ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.